kabar keluarga sehat? Mudah-mudahan selalu sehat, penuh semangat. Kembali saya Nanang Bombay bersama dengan formulator Vito Samadupait Bapak Bambang Sukoco hadir menyapa keluarga sehat semuanya untuk mengupas terkait penyakit kali ini apa enaknya? Hipertensi. Nah, pasti banyak hipertensi atau darah tinggi, gampang marah-marah. Jangan-jangan hipertensi juga. Tapi apakah benar terkait marah-marah dengan hipertensi? Apakah seperti itu, Pak Bambang? Ya. Benar nggak sebetulnya kalau orang yang sering marah-marah itu hipertensi? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa jadi ternyata. Iya, bisa dikatakan seperti itu karena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri itu adalah meningkat. Kalau misalnya kan seharusnya 120/80 itu normal, yaitu di atasnya itu. Sehingga untuk mengontrol dan lain sebagainya itu agak susah. Jadi memang kondisi psikis seseorang yang mengidap penyakit hipertensi itu rata-rata seperti itu. Oke. Gitu. Jadi hipertensi ini faktor genetik atau karena faktor lain, Pak? Misal makanan atau apa begitu? Ada dua. Jadi hipertensi itu ada dua. Mungkin karena faktor genetik. Ada juga ya? Iya. Ada bapak ibunya dan lain sebagainya. Nanti kita juga kena itu bisa juga. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah faktor memang pola gaya hidup kita. Ada berbagai macam hal yang memicu seseorang itu kena hipertensi. Di antaranya adalah pola makan kita, yaitu yang asin-asinan tadi harus dikurangi, dan kemudian pola istirahat. Jadi orang stres, kemudian orang yang takut, orang yang apa itu biasanya tekanan darahnya tinggi. Oh, gitu. Tapi Jadi kalau dia stres bisa ya, stres bisa, jadi sangat bisa sekali. Orang yang merasa tertekan dan lain sebagainya itu bisa juga mengalami hipertensi namanya. Tapi kalau dia itu bukan kategori penyakit, dia akan turun dengan sendirinya. Tatkala permasalahannya selesai. Yang dikhawatirkan itu kalau tidak ditangani dan berlarut-larut pasti akan menjadi penyakit. Nggak bisa tidur karena cemas itu juga bisa jadi hipertensi. Betul, sama itu kategori stres namanya. Wah, jadi hipertensi justru lebih luas ya ini ya. Iya, jadi hipertensi itu sangat kompleks sekali, Om. Jadi kalau misalnya tatkala seseorang itu mengidap hipertensi, itu bisa kena ke stroke, juga bisa kena ke jantung. Jadi aliran darahnya itu terlalu cepat, sehingga memicu gerak jantung untuk memicu aliran darah itu lebih cepat juga. Nah, kalau jantungnya bagus tidak masalah. Kalau jantungnya banyak sumbatan karena flak, karena kolesterolnya tinggi, itu yang jadi masalah. Waduh. Bisa saja yang atas itu 160 atau 180, yang bawah juga mengikuti. Jadi nggak balance ya jadinya ya. Yang bawah itu adalah yang untuk jantungnya. Nah itu biasanya rata-rata nanti bisa kena serangan jantung. Nah, begitu. Ini kalau kita ngomong soal ramuan herbal untuk orang hipertensi, biar nggak sampai stroke, biar nggak sampai jantung. Ini ada nggak sih Pak Bambang ramuan herbal yang bisa dibuat di rumah, yang kita bisa dapatkan di pekarangan dekat-dekat kita, begitu, yang dibuat untuk meminimalkan hipertensi ini, atau yang sudah punya hipertensi biar nggak gampang naik nih tensinya gitu. Oh iya. Jadi seseorang yang mengidap hipertensi itu sangat saya anjurkan sekali. Itu pertama sebelum pola makan ya, pola istirahatnya dulu yang cukup. Pola istirahat yang cukup. Ya, harus mengelola juga pola stres, pola berpikir kita. Pola stres. Itu jadi harus memang benar-benar dua pola ini terjaga dulu. Baru kemudian baru pola makanan. Pola makan. Nah, pola makan ini dihindari sesuatu yang asin-asinan. Dan kemudian jangan sesekali makan di atas jam 8 malam. Jangan juga memicu makan di atas jam 8 apalagi itu malam. Meskipun itu lapar. Iya, meskipun itu lapar. Jadi yang dikhawatirkan saya itu apabila itu mengandung banyak minyak dan juga lemak. Itu nanti kalau hipertensi kita naik ya kasihan di jantungnya. Nanti dia bekerjanya ngap-ngapan begitu. Nah, kemudian ramuan apa saja nih yang bisa mengurangi hipertensi? Misalnya katakanlah buah dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya hipertensi itu buah belimbing itu bisa. Buah belimbing. Iya, buah belimbing itu bisa. Belimbing buah ya, berarti bukan belimbing muluh. Iya, apokat itu juga bisa. Alpukat juga Selain bisa. menurunkan kolesterol, dia juga menurunkan hipertensi. Kemudian bawang itu juga bisa. Yang bawang putih. Bawang putih itu juga bisa. Garlic itu juga bisa. Jadi intinya sesuatu yang dia bisa menekan atau menurunkan kadar
tekanan darahnya. Jadi begitu dia bisa istirahat, dia bisa tidur lelap, insya Allah nanti tekanan darahnya akan turun. Begitu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya nih Om, ini di depan kita tuh ada madu namanya Vitosa. Nah, ini di dalam raw material Vitosa ini diantaranya madu sendiri, itu bisa menurunkan tekanan darah, hipertensi tadi ya. Iya. Terus kemudian yang ada di habatus sauda, di jinten hitamnya itu juga bisa ya. Itu juga bisa menurunkan tekanan darah kita. Kemudian yang di tribulus itu juga bisa menurunkan. Tuh, ya. Di sini ada nggak ya tribulusnya? Tribulusnya yang serbuk mungkin. Oh iya, yang serbuk. Ini apa nih? Ini jinten hitam. Jinten hitam, habatus sauda. Habatus sauda nih ya, jinten hitam. Itu bisa menetralisir tekanan darah dan juga diabetes dan lain sebagainya. Bagus sekali. Kalau yang ini? Kalau itu rosella itu juga direkomendasikan untuk orang-orang yang mempunyai diabetes, jantung dan juga tensi tinggi. Tekanan Jadi darah tinggi. Hipertensi bagus ya? Iya, gitu. Bagus sekali. Nah, kalau kita ngomongin soal Vitosa terkait hipertensi tadi, kenapa sih orang harus minum Vitosa madu pahit ini, Bang? Nah ya, jadi kenapa seseorang yang mengidap hipertensi itu harus mengkonsumsi Vitosa secara rutin? Itu karena di dalam Vitosa itu banyak sekali raw material yang sudah kita sebutkan di atas tadi, dan kemudian di dalam raw material itu bisa menekan tekanan darah kita untuk menjadi normal kembali. Dengan syarat juga kita harus terutama menghindari makanan-makanan yang memicu tekanan darah kita tinggi. Jadi konsumsilah yogurt misalnya seperti itu. Ya? Kemudian susu yang rendah protein. Nah, susu yang rendah protein itu dari susu kedelai itu diperbolehkan. Jadi susu kedelai itu adalah susu protein yang tapi rendah, tapi lemaknya sedikit begitu. Itu diperbolehkan. Yogurt itu diperbolehkan. Jadi intinya apa? Intinya kurangi asin-asinan sehingga hipertensi kita tuh sedikit bisa menurun atau terbantukan. Apalagi kita mengkonsumsi Vitosa yang sudah jelas pasti raw material itu banyak sekali membantu turunnya hipertensi. Gitu. Ini cukup dikonsumsi sehari 3 kali. Dan ini juga beberapa masuk di pertanyaan nih Pak Bambang terkait Vitosa madu pahit. Setelah minum ini tidurnya semakin pulas gitu. Betul. Ini ada apanya ini Pak dengan Vitosa madu pahit bisa tidurnya semakin pulas, ataukah orang ini memang kalau minum ini memang akhirnya kualitas istirahatnya semakin membaik begitu? Atau saraf-sarafnya menjadi lebih rileks gitu misalkan? Jadi di salah satu raw material itu ada yang namanya perwaceng dan pasak bumi. Di situ itu bisa menegangkan saraf yang dibutuhkan kita dan juga bisa mengendorkan stres. Nah itu hebatnya di situ. Menegangkan saraf, menegangkan urat itu tatkala kita membutuhkan. Kalau kita tidak membutuhkan itu kita bisa untuk mengendorkan saraf-saraf kita sehingga kita relaksasi itu terdapat. Jadi memang bagus ya. Kemasannya ini adalah 500 gram. Ya. Jadi kalau bilang setengah liter 500 gram lah ya begitu, dan botolnya juga sangat bagus, gampang dibuka, terus diminum sehari 3 kali pagi, siang dan malam. Ini merupakan madu andalan. Jadi jangan sampai ketinggalan, ini bisa didapatkan nanti kita akan hadirkan di mana saja, atau ini jalan di bawah nih, dilihat ya. Nanti dilihat bisa dibeli di mana saja, dan juga call center kami kalau mungkin kepingin COD atau pingin diantar atau mungkin beli di marketplace gitu yang kita sediakan juga ada di marketplace. Nih nanti kita akan tayangkan begitu. Jadi penting ya Pak, hipertensi ternyata ini sangat menjadi penyakit yang sangat mengerikan juga begitu. Jadi perlu diwaspadai. Kalau nggak hipertensi minum Vitosa madu pahit boleh nggak Pak? Boleh ya. Untuk menjaga badan. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Oke lah. Tapi kalau sudah terjadi hipertensi ya diobati juga begitu kan. Dengan minum Vitosa madu pahit. Baik, nanti kita akan ketemu lagi. Jangan sampai lupa, silakan kalau mau komentar atau mungkin ingin menanyakan sesuatu kepada formulator kita Pak Bambang Sukoco, bisa langsung ke call center kami atau bisa komen ya di tayangan kita yang akan tayang di kapan nih tayangnya. Ini tergantung editornya ya. Terima kasih semuanya, jangan sampai lupa kalau kepingin fit ya minum Vitosa madu pahit. Sedih nggak sih kalau hipertensi tiba-tiba kambuh, kepala pusing, rasanya seperti ditimpa beban berat, dibuat jalan keliengan. Jadi,
pengennya tidur terus. Tapi ternyata semua itu bisa diatasi perlahan-lahan loh. Dengan minum Vitosa Madu Pahit 3 kali sehari 1 sendok makan. Ekstrak herbal dalam kandungan Vitosa Madu Pahit bisa bantu stabilkan tekanan darah. Pesan sekarang juga, pengen fit, ya minum Vitosa Madu Pahit.